Oke, sahabat Indonesia, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan coba video tentang bagaimana persiapan kawan muda atau yang muda atau yang berjiwa muda akan memiliki rencana untuk berpergian ke luar negeri atau dalam rangka studi di luar negeri. Nah, beberapa pengalaman yang saya alami di beberapa negara Eropa Timur dan beberapa negara Asia, maka saya memberikan beberapa tips untuk kawan-kawan semua, kawan muda di Indonesia ataupun di mana aja. Pasti semua kawan-kawan muda ingin semua belajar ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri, punya program ataupun memiliki rencana atau destinasi wisata ke luar negeri, misalnya di Eropa Barat, Eropa Timur, di Asia, Jepang, Korea, Malaysia, Thailand dan sebagainya. Tentunya kawan muda ingin menjalankan agenda tersebut dan mimpi-mimpi tersebut. Nah, beberapa tips saya, ini saya sedikit informasikan pada kawan-kawan muda di Indonesia, terutama saya coba relax di sebuah bandara yang cukup padat, bandara yang tidak begitu besar tapi cukup padat, yaitu Bandara Penang, Malaysia. Nah, ini sambil saya mempersiapkan masa, kalau di Malaysia itu masanya cukup panjang untuk check-in, maka di sela-sela masa panjang ini saya dan kawan-kawan di sebelah sana itu mereka pesen kopi, dan saya akan sedikit memberikan informasi, berbagi pengalaman pada teman-teman atau kerennya mereview gimana langkah-langkah teman-teman muda apabila teman-teman muda pergi ke luar negeri. Kawan muda, jangan lupa apabila ada 2 tujuan utama, bahkan 3 tujuan. Pertama, tujuan Anda belajar. Pertama, saya ingatin lagi, tujuan Anda belajar atau studi ke luar negeri. Yang kedua adalah Anda berlibur. Yang ketiga, Anda bekerja. Nah, beberapa 3 poin utama tadi adalah kenapa Anda harus melakukan perjalanan ke luar negeri. Atau yang ada beberapa lain, tapi yang saya explore adalah 3 poin tadi: belajar, berlibur, dan bekerja. Oke, keluarga Indonesia, kawan muda di Indonesia, coba kita lihat. Jadi katakanlah kita akan belajar dulu. Ini untuk para pelajar atau bahkan untuk para yang akan melancong atau berlibur menuju destinasi di luar negeri. Yang perlu kalian siapkan, satu adalah bagaimana kalian mempersiapkan legalitas saudara atau teman-teman muda tentang belajar. Tentunya kalian sudah merencanakan di mana dan apa yang Anda akan studi. Contohnya kuliah kedokteran, teknik dan sebagainya, kalian tentukan jurusannya, fakultasnya, dan di mana Anda akan kuliah. Oke, setelah hal itu sudah Anda lakukan, maka yang berikutnya dengan mana paspor dan visa tentunya Anda siapkan. Ada beberapa negara luar negeri yang tidak memerlukan visa, tapi alangkah baiknya Anda juga melengkapkan selain paspor adalah visa. Ada beberapa visa, kalian bisa searching di link yang nanti saya berikan bagaimana manfaat, tujuan dan sebagainya soal paspor dan visa. Anda bisa ngurusin di imigrasi dan kedutaan lainnya. Ini nanti saya berikan link. Itu yang kedua. Yang berikutnya bagaimana apa saja bawaan Anda, bergantung dari 3 tujuan besar tadi, 3 tujuan utama tadi adalah apa tujuan Anda pergi ke luar negeri. Kalau ini saya berikan
contoh saja, kalau seandainya Anda akan melakukan berlibur ke luar negeri, maka Anda harus explore dulu mana tujuan kawan muda, tujuan untuk wisata di mana. Ya, setelah kalian explore negara dan destinasi terkenal untuk kunjungan saudara, teman-teman muda, maka tentukan tujuannya dan mana saja destinasi yang akan kalian tentukan. Itu yang poin pertama adalah tujuan destinasi atau objek wisatanya di mana. Oke. Yang berikutnya tadi adalah paspor dan visa tadi kalian harus siapkan. Yang berikutnya lagi atau yang ketiga adalah obat-obatan kalian siapkan, baju seperlunya, legalitas lain disiapkan, jangan lupa, dan sampai berhenti kecil termasuk pocket kecil untuk menyimpan paspor dan visa Anda. Itu ya yang tadi. Yang berikutnya bagaimana menyiapkan keuangan Anda, merencanakan keuangan Anda sampai di mana Anda harus berlibur, sampai di mana uang teman-teman semua, dana atau budgeting kawan-kawan itu tercukupin sesuai dengan agenda destinasi atau kunjungan yang akan kalian tentukan. Ya, berapa destinasi, berapa biayanya kalian harus kalkulasi dengan cermat dan matang. Setelah ketemu berapa budgetnya dan destinasi tadi, maka kalian harus bridging negara mana, mata uangnya apa, kursnya apa, nilainya berapa, kalian atur sedemikian mungkin sehingga ketika kalian melakukan transaksi apapun, kalian tidak akan kesulitan dan kendala-kendala yang lain soal transaksi pembelian yang lain-lain, termasuk beli tiket, beli souvenir, beli makanan, beli baju, perlengkapan lain dan sebagainya. Atau kalau termasuk biaya-biaya kuliah kalau Anda studi dan sebagainya. Dan termasuk besarannya mata uang tersebut, kalian rinci sampai berapa besar jumlahnya dan value-nya itu berapa. Misalnya kalau di Indonesia dari 100.000, 150.000, 20.000, seterusnya kalian hitung dengan cermat. Mata uang kecil harus kalian siapkan. Poket kecil untuk uang kecil itu harus kalian siapkan, dan safety keuangan Anda harus kalian atur sedemikian rupa sehingga ya terjadi kekurangan, jomplang, tidak terencana. Termasuk bagaimana kalian mengamankan peti cash yang ada di poket kalian atau di dompet kalian atau di tas kalian. Pastikan itu aman. Oke ya. Tadi obat-obatan sudah, jangan lupa membawa obat-obatan, bawa barang-barang bawaan, berapa lama Anda akan tinggal di suatu tempat atau negara, tujuan dan sebagainya. Yang berikutnya tadi adalah mata uang kalian siapkan, uang value-nya dari besar sampai kecil kalian siapkan tergantung di mana kalian akan menuju tempat wisata atau studi tadi. Ya, oke ya. Oke. Nah, yang tidak kalah pentingnya selain tadi jumlah kalkulasi anggaran dan breakdown anggaran tadi, bagaimana mengamankan paspor, dan sampai paspor Anda ketinggalan dan sebagainya. Ya, oke. Kalau Anda baru, kalau kawan-kawan muda baru, pastikan kalian punya gap. Katakanlah saya berikan contoh untuk tour, kalian punya guide tour yang formal atau informal yang kalian pastikan itu aman. Dan guide tadi adalah berpengalaman, komprehensif dalam service excellence dan sebagainya. Kalian harus bisa mengeksplor itu, mencari itu, sehingga agenda-agenda yang kalian inginkan, kunjungi dan sebagainya itu berjalan sesuai yang diharapkan. Oke, ya. Jadi dari beberapa pengalaman saya di luar negeri, terutama Eropa Timur dan Asia dan sebagainya,
maka yang perlu kalian ketahui adalah kultur di tempat di mana kalian kunjungi. Kulturnya, budayanya gimana. Kalian harus tahu betul bagaimana dan sebagainya, sehingga jika kalian sudah di suatu tempat tidak salah langkah dan keliru dalam mengambil sikap dan tindakan. Contohnya saya di sini kan saat ini saya di Penang, di Bandara Penang, Malaysia. Ya. Nah, beda dengan kondisi kultur di Thailand ya. Di sini tidak boleh merokok sembarangan. Bahkan tempat ini selalu mayoritas bebas dari asap rokok. Selain tidak bagus untuk kesehatan, ya biayanya di sini mungkin cukainya cukup tinggi, sehingga dan yang berikutnya adalah kesadaran masyarakat tidak merokok. Sehingga jangan sembarangan aja merokok di tempat-tempat umum atau yang lainnya, sehingga kalian tidak kena denda apabila negara tersebut menjalankan atau mengeluarkan peraturan itu. Jadi rokok, sentuhan santun, termasuk bagaimana memahami kultur dan sebagainya, harus kalian bisa pahami bagaimana kalian bisa melakukan ekspor dengan nyaman dan sebagainya. Ya, tadi sudah beberapa poin yang saya ceritakan pada teman-teman semua. Ya, terima kasih. Nah, kita coba break. Ini saya sudah dibuatkan kopi. Ini disiapkan oleh Bu Rahma. Thank you Bu Rahma. Miss Rahma, thank you. I love you. Be happy and successful, Miss Rahma. Saya coba explore dulu beberapa tips bagaimana adik-adik muda, kawan muda, para mahasiswa untuk studi, berlibur maupun bekerja. Oke, saya teruskan lagi langkah. Hal-hal lain yang dilarang di negara tersebut jangan dilanggar. Ya, lakukan juga punya. Saudara punya etika ketika ada di checkpoint. Ya, di border. Seperti di suatu negara perbatasan negara, kalau kalian menggunakan perjalanan darat itu, kalian harus tahu betul bagaimana etika di tempat imigrasi di mana negara tersebut melakukan aturan-aturannya. Ya, border. Nah, selanjutnya metode bagaimana kalian melakukan perjalanan bisa kombinasi. Paling tidak minimal 3 kombinasi perjalanan saudara atau transportasi saudara. Bisa lewat udara, bisa lewat darat, bisa lewat laut, atau beberapa kombinasi lain yang mungkin mengembirakan bagi kawan-kawan. Oke ya, saya kira beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, yang saya sampaikan tadi sudah cukup lengkap menurut saya, sesuai dengan apa yang saya baca, apa yang saya alami di beberapa destinasi yang saya dapatkan di beberapa negara di Asia maupun di Eropa, terutama Eropa Timur. Oke ya, jadi tadi beberapa informasi dan tips para mahasiswa atau kawan muda bisa membuat summary-nya, apa yang terpenting sesuai dengan urutannya. Ya, baju juga jangan terlalu banyak, sesuaikan aja keperluan Anda. Nah, jadi para muda, para mahasiswa dari pelajar yang pengen belajar di luar negeri atau berlibur di luar negeri, itu tadi beberapa tips yang saya berikan pada kalian, sehingga kalian bisa membuat summary-nya, meringkas poin-poin apa yang penting dan apa yang harus kalian lakukan. Kalian akan mendapatkan setelah mendengar informasi yang saya dapatkan. Oke ya, sebelum saya akhirin closing statement saya, belajarlah terus, tetap semangat, bergembira, agar kalian bisa lebih maju, sukses, dan melakukan rencana terorganisasi dengan baik, terorganisir dengan baik, sehingga tahap-tahapan perjalanan kalian bisa tercapai dengan sukses dan menggembirakan. Bisa sukses dan menggembirakan. Oke, kawan muda, saya kira bincang-bincang saya hari ini untuk kalian semua, kawan muda,
adik-adik pelajar, mahasiswa, dan yang berjiwa muda. Saya cukup sekian cerita saya, tips saya kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan dan menambah sedikit informasi bagi kalian semua yang akan menjalankan perjalanan jauh di luar negeri, paling tidak seperti saya saat ini di Penang, Malaysia. Oke ya, alhamdulillah sudah saya informasikan dulu. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf. Sampai ketemu nanti. See you next time. Thank you.